Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa kembali bersama Pak Syam dalam channel pembelajaran matematika. Sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dipahami dan dimengerti, serta memberikan manfaat bagi sesama. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah, sobat sekalian, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke konten pembelajarannya. Selamat belajar. Baik sobat sekalian, untuk sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada bab 1 bilangan, dimana pada sesi keempat ini kita akan membahas mengenai KPK dan FPB. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan serta operasinya. Ya, maka untuk sesi kali ini kita akan mempelajari tentang KPK dan FPB. Nah, pembahasan pertama tentang kelipatan persekutuan terkecil. Nah, yang pertama, apa itu kelipatan? Nah, kelipatan suatu bilangan adalah merupakan hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Mudahnya itu kalau kelipatan itu berarti bilangan loncat. Ya, misalnya kelipatan 2 berarti bilangan loncat 2. 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan kelipatan. Selanjutnya kelipatan persekutuan. Nah, yang namanya persekutuan berarti ada dua bilangan atau lebih ya yang bersekutu. Di mana yang bersekutu adalah kelipatannya. Jadi kelipatan persekutuan dua bilangan atau lebih adalah bilangan yang termasuk kelipatan bilangan pertama, kedua, dan seterusnya. Ya, jadi dia yang bilangan yang bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Di situ disebut ke persekutuan. Ya, karena bicara kelipatan, maka kelipatan persekutuan yang bersekutu yang berkelipatan, gitu ya. Nah, selanjutnya kelipatan persekutuan terkecil. Artinya dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan terkecil dua bilangan adalah ya, bilangan yang terkecil dari kelipatan persekutuan kedua bilangan atau lebih. Jadi yang diambil yang paling kecil bilangan persekutuannya dari kelipatan dua bilangan atau lebih. Nah, selanjutnya kaitan kelipatan persekutuan dan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, di sini misalnya ada kelipatan 2, di mana kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Itu kelipatan 2 ya. Selanjutnya ada kelipatan 3, di mana kelipatan 3 itu ada 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. Nah, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 yaitu kita lihat di sini. Bilangan yang ada di kelipatan 2 dan kelipatan 3 ini yang pertama ada 6. Ya, ada di 2 dan 3. Terus kemudian ada 12. Kemudian ada 18 dan 24. Nah, ini yang disebut dengan kelipatan persekutuan. Ya. Jadi kelipatan persekutuan itu bilangan yang bersekutu dari kelipatan dua bilangan, maka menghasilkan 6, 12, 18 dan 24. Nah, maka untuk kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 dan 3 kita lihat yang paling kecil ya bilangan yang bersekutu yaitu 6. Nah, itu maka kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 adalah 6 atau KPK 2 dan 3 adalah 6. Nah, jadi KPK itu adalah yang paling kecil kita ambil pada kelipatan persekutuan.
Nah, misalnya ada contoh, tuliskan 4 buah bilangan pertama dari kelipatan 13 dan kelipatan 24. Tinggal kita tulis aja bilangan loncatnya. 13 tambah 13 26, tambah 13 39, tambah 13 52 dan seterusnya. Karena dimintanya 4 bilangan, jadi cukup 13, 26, 39 dan 52. Nah, untuk kelipatan 24 berarti tinggal diloncat aja, bilangan loncat 24 itu sama dengan 24, 48, 72 dan 96. Itu. Jadi untuk kelipatan bilangan pertamanya itu termasuk ya ke dalam kelipatan itu sendiri. Kemudian contoh kedua, tuliskan 3 buah bilangan pertama kelipatan persekutuan dari 12 dan 15, 16 dan 48. Nah, untuk kelipatan persekutuan dari 12 dan 15 adalah, nanti kalian bisa cari sendiri ya, itu nanti hasilnya adalah 60, 120 dan 180. Nah, untuk kelipatan persekutuan dari 16 dan 48 itu sama dengan 48, 96 dan 144. Nah, selanjutnya tentukan KPK dari 24 dan 42 serta KPK dari 9, 12 dan 18. Nah, gimana caranya? Kita buat dulu kelipatan dari masing-masing bilangan. Ya, kelipatan 24 itu ada 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 dan seterusnya. Untuk kelipatan dari 42 itu ada 42, 84, 126, 168, 210 dan seterusnya. Ya, nah itu langkah pertama kita cari dulu. Kemudian untuk soal yang B sama ya. Kita cari dulu kelipatan dari 9, 12 dan 18. Nah, dari situ di sini sudah kalian lihat ada 9, 18, 27, 36, 54, 45, 54, 63 dan seterusnya. Kelipatan 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 dan seterusnya. Kelipatan 18 ada 18, 36, 54, 72, 90, 108 dan seterusnya. Nah, maka kita cari persekutuan dari kelipatan kedua bilangan. Nah, untuk soal nomor 1, untuk soal nomor 3A, KPK dari 24 dan 42, maka kita lihat yang bersekutu dari kelipatan dua bilangan adalah 168. Nah, maka KPK dari 24 dan 42 adalah 168. Nah, untuk soal nomor 3B, KPK dari 9, 12 dan 18, lihat yang bersekutu, bilangan yang bersekutu dari kelipatan ketiga bilangan. Sini ada 3, 6. Nah, masing-masing bilangan itu ada bilangan 36 dari kelipatan ketiga bilangan. Ada juga di sini 72. Nah, 72. Namun karena diminta yang kecil, yang paling kecil, maka kita ambil yang paling kecil, yaitu 36. Nah, maka itu yang menjadi KPK dari ketiga bilangan itu. Jadi begitu ya. Nah, cara lain untuk mencari KPK ini kita bisa menggunakan metrik ya. Seperti ini. Jadi kita buat model metrik seperti ini. Dua bilangan kita tulis berdampingan. Kemudian kita beri garis vertikal dan horizontal ya. Kemudian kita bagi dua kedua bilangan tersebut ya. Maka menghasilkan 24 dibagi 2 12, 42 dibagi 2 21. Kemudian selanjutnya kita bagi dua lagi ya.
12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, 21 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa, karena 21 nggak bisa dibagi 2, maka 21 kita turunkan saja. Ya. Jadi 21-nya tetap. Jadi yang berubah 12-nya karena dibagi 2 hasilnya 6. Selanjutnya kita bisa bagi 2 lagi, 6. Ya, menghasilkan 3. Nah, 21-nya turun. Ya, ini 21 sini. Turun. Masih turun 21-nya. Selanjutnya 3 dan 21 kita bagi dengan 3. Hasilnya 1 dan 7. 21 dibagi 3, 7. Ya, maka kita bagi 7 terakhir. Hasilnya 1. Nah, di sini kita bisa lihat ada bilangan pembaginya 2, 2, 2, 3, 7. Nah, maka di situ kita bisa kalikan langsung. Ya. Bilang itu, maka hasilnya adalah KPK dari 2 bilangan itu. Nah, untuk pembagi di sini kita membaginya dengan bilangan prima. Ya, jadi pembagi dari kedua bilangan yang ingin kita cari KPK-nya itu adalah harus bilangan prima. Tuh. Oke. Nanti hasilnya adalah 168, sama dengan cara kita mengurutkan kelipatan dari bilangan itu. Nah, selanjutnya KPK dari 9, 12, dan 18. Kita tadi ya yang nomor B. Nah, sama caranya kita bagi 2, maka menghasilkan 9, 6, dan 9. Kita bagi 2 lagi, menghasilkan 9, 3, 9. Ya, karena ini 9 tidak bisa dibagi 2. Jadi turunin aja gitu ya. Nah, lanjutnya dibagi 3, menghasilkan 3, 1, 3. Nah, dibagi 3 lagi jadinya 1, 1, 1. Nah, kalau udah sampai ketemu 1, 1, 1, maka kita lihat di pembaginya bisa kita tinggal kalikan aja ya. 2 kali 2 kali 3 kali 3, hasilnya 36. Maka KPK dari 9, 12, dan 18 adalah 36 ya. Nah, begitu. Nah, selanjutnya faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, FPB, pengertian dari faktor yang pertama. Faktor dari suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Itu yang disebut dengan faktor. Misalnya, nah, tulislah semua faktor dari 12. Maka faktor dari 12, 1, karena 12 dibagi 1 bisa 12. Kemudian 2, 12 dibagi 2 bisa hasilnya 6. Kemudian 3, nah 12 dibagi 3 bisa hasilnya 4. Kemudian 5 bisa nggak? 5, 12 bagi 5 nggak bisa. 6, nah 12 dibagi 6 bisa 2. Nah, maka dari hasil faktor 12 kita dapatkan faktor dari 12 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, itu faktor ya. Nah, catatan, 1 adalah faktor dari setiap bilangan. Nah, suatu bilangan selalu faktor dari bilangan itu sendiri. Nah, sama sini. 12 itu ya faktor dari 12. Gitu. 1 ini adalah faktor dari setiap bilangan. Jadi bilangan apapun pasti faktornya 1. Tuh. Dan bilangan itu sendiri gitu ya. Termasuk ke dalam faktor. Lanjutnya pengertian faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan dua bilangan adalah suatu bilangan yang termasuk faktor dari bilangan pertama dan kedua. Ya sama ya prinsip ya. Kalau tadi kelipatan itu KPK atau kelipatan persekutuan itu adalah yang bersekutu ada kelipatannya. Kalau untuk faktor persekutuan itu yang bersekutu adalah faktornya. Ya, bedanya itu. Dua bilangan atau lebih ya, tergantung nanti soalnya. Misalnya di sini tunjukkan faktor persekutuan dari 15 dan 20. Maka kita cari dulu
faktor dari 15 itu adalah 1, 3, 5, dan 15. Sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Maka bilangan yang bersekutu dari kedua faktor bilangan tersebut adalah 1 dan 5. Itu. Nah, maka faktor persekutuannya ya ini 1 dan 5. Ya, itu faktor persekutuan. Nah, selanjutnya faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang paling besar dari 2 atau lebih bilangan. Nah, kita diambil yang lebih besar, yang paling besarnya. Misalnya di sini, tentukanlah faktor persekutuan terbesar dari 30 dan 45. Maka kalau kita urutkan faktornya, faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Sedangkan faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Maka kita lihat di sini. Nah, yang bersekutu dari kedua faktor bilangan ada 1, 2, 3, dan 15. Ya. Karena kita yang ditanyakan adalah yang terbesarnya, maka kita ambil bilangan yang terbesar. Ya, hasilnya adalah 15. FPB dari 30 dan 45 adalah 15. Itu. Ya. Selanjutnya, kaitan faktor persekutuan dan faktor persekutuan terbesar. Nah, misalnya di sini ada faktor dari 15 dan faktor dari 20 sebagai berikut ya. Faktor dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Nah, faktor persekutuannya berarti lihat yang bersekutu di sini ada 1 dan 5 sini ya, yang bersekutu. Maka faktor persekutuan dari 15 dan 20 adalah 1 dan 5. Sedangkan FPB-nya berarti kita ambil yang paling besar ya. Faktor persekutuan yang paling besar yaitu 5 ya. FPB-nya itu. Jadi diambil yang paling besar dari persekutuan kedua bilangan atau faktor kedua bilangan. Nah, selanjutnya KPK dua bilangan dapat dicari dengan rumus misalnya KPK dari bilangan P dan bilangan Q. Maka kita bisa cari dengan cara P dikali Q dibagi ya. P dikali Q dibagi FPB dari P dan Q. Itu bisa seperti itu kita mencari KPK dari dua bilangan. Misalnya di sini tentukanlah KPK dari 11 dan 14. Kemudian tentukanlah KPK dari 12 dan 16. Maka bisa kita cari ya, FPB-nya dulu kita cari. FPB dari 11 dan 14 adalah 1 ya. Sedangkan maka KPK dari 11 dan 14 adalah 11 dikali 14 dibagi 1 karena FPB-nya 1, maka hasilnya 54. Nah, FPB dari 12 dan 16 adalah 4, maka kita bisa cari KPK dari 12 dan 16 sama dengan 12 dikali 16 dibagi 4, maka hasilnya 48. Seperti itu cara mencari KPK dengan rumus seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kesulitan menentukan FPB, kita dapat melakukan pembagian berantai. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya FPB dari 18 dan 21 dan FPB dari 32 dan 56. Maka kita bisa selesaikan mencari FPB itu dengan cara membagi bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Yang pertama FPB dari 18 dan 21 berarti 21 dibagi 18. Maka menghasilkan 1, hasilnya 18 dikurangkan 21 dikurang 18 hasilnya 3. Nah,
18 ini kita taruh menjadi yang dibagi. Nah, seperti itu. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. 6 kali 3 18. Habis. Nah, maka angka terakhir kalau sudah 0 ya, kalau sudah 0 maka angka terakhir itu adalah merupakan FPB dari dua bilangan tersebut. Ya. Nomor 2, FPB dari 32 dan 56. Maka bilangan terbesar 56 kita bagi dengan 32. Menghasilkan 1, 32, 56 dikurang 32 hasil 24. Nah, 32 ini kita taruh di yang dibagi. 32 dibagi 24 hasilnya 1 dikali 24 24, maka sisanya 8. Nah, yang 8 ini belum 0 nih, maka 24 ini kita taruh lagi di yang dibagi. Nah, sampai kita ketemu nilai 0. Sampai kita ketemu nilai 0, baru nanti kita lihat pembagi terakhir itu angka berapa. Nah, angka 8 terakhirnya, maka 8 adalah merupakan FPB dari 32 dan 56. Nah, seperti itu. Jadi pembagian selesai apabila telah menghasilkan 0 ya. Dan pembagian terakhir adalah FPB-nya. Diingat-ingat ya, itu cara mencari FPB dari dua bilangan. Nah, apa sih kegunaan dari KPK dan FPB? Nah, di antara lain adalah untuk menyederhanakan pecahan dan untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, jadi kalau kamu kemarin kesulitan mengoperasikan pecahan, kamu bisa menggunakan KPK dan FPB untuk mempermudah penghitungan dan seterusnya ya. Nah, misalnya di sini bagaimana menyederhanakan pecahan menggunakan KPK dan FPB. Misalnya di sini dari 5 pecahan berikut nilainya sama, cuma mana yang paling sederhana ya ditanyakan. Maka yang paling sederhana adalah bilangan dari 3/4. Nah, kenapa 3/4 disebut bilangan paling sederhana? Karena 3/4 itu sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan prima. Ya, kita bagi 3, 4-nya nggak bisa. Kita bagi 4, 3-nya juga nggak bisa. Jadi tidak bisa dibagi lagi, diperkecil lagi, disederhanakan lagi, karena itu sudah mentok. Ya. Nah, suatu pecahan dikatakan paling sederhana apabila pembilang dan penyebut bilangan mempunyai FPB-nya 1. Nah, gitu ya. Misalnya nih, contohnya 7/10. Nah, ini udah nggak bisa dibagi lagi. 11/15 udah nggak bisa disederhanakan lagi. 6/29 udah nggak bisa lagi. Jadi dia udah mentok sampai situ. Maka itu disebut bilangan pecahan yang paling sederhana. Itu ya. Nah, di sini misalnya contoh lagi. Sederhanakanlah dari keempat pecahan berikut. 11/33, 10/14, 63/81, 96/144. Nah, yang pertama 11/13. Maka FPB dari 11 dan 33 adalah 11. Nah, maka kedua bilangan atau pecahan tersebut kita bagi kedua bilangannya dengan 11. Jadi 11 dibagi 11, 33 dibagi 11, maka menghasilkan 1/3. Nah, itulah bilangan pecahan yang paling sederhana dari 11 dan 33. Berikutnya yang B, 10/14. Kita lihat FPB dari 10 dan 14 adalah 2. Maka kedua bilangan kita bagi dengan 2, menghasilkan 5/7. Selanjutnya FPB dari 63 dan 81 itu adalah 9. Maka kedua bilangan kita bagi dengan 9, menghasilkan 7/9. Nah, berikutnya FPB dari 96 dan 144 adalah 48.
maka kita bagi kedua bilangan dengan 48, menghasilkan 2/3. Jadi seperti itu cara mencari atau cara menyederhanakan pecahan dengan menggunakan KPK dan FPB. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua, dan jangan sampai kalian teruslah semangat belajar ya untuk menggapai cita-cita kalian di kemudian hari atau di masa depan nanti. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.